Saat koto-koto itu keluar dari mulut Bapak Hadipodo ulang tahun ke-30ku, sesuatu di dalam diriku hancur berkeping-keping lalu menyatu menjadi bojo. Kamu sudah tidak berguna selama 365 hari berturut-turut. Bentaknya di ruang makan pribadi yang mewah di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta. Gelas-gelas kristal anggur beku di tengah acara toast. Senyum tipis Ibu Rino lebih tajam daripada pisaunya. Jangan diambil hati, nak. Di keluarga ini, memanggil anak tidak berguna itu sudah tradisi. Itu membentuk karakter. Ruangan penuh mitra bisnis Bapak langsung sunyi senyap. Ketidaknyamanan mereka terasa sekali. Malam itu aku memutuskan, tradisi keluarga ini harus mati. Namaku Laras Wijaya, dan sampai malam itu aku masih meyakinkan diri bahwa menahan kekejaman keluarga adalah hal mulia. Pesta ulang tahun seharusnya sempurna, setidaknya menurut standar orang tuaku. Ruang makan pribadi di Hotel Bintang 5 itu berkilauan dengan kristal dan cahaya lilin, dipenuhi elite bisnis Jakarta, mitra bapak, dan orang-orang pantas menurut ibu. Aku memakai gaun navy biru yang dipilihnya, model konservatif. Rambutku diikat rapi seperti yang dia suka, makeup tipis agar tidak dikritik. Sekali ini aku berharap mereka membiarkan aku menikmati malam tanpa insiden. Makan malam berjalan lancar melalui 5 hidangan. Bapak Hadi Wijaya, pengusaha properti dan konsultasi keuangan yang membangun Wijaya and Associates dari nol hingga ratusan miliar rupiah, memimpin meja. Dia bercerita tentang akuisisi terbaru dengan suara menggelegar. Ibu Rino bergerak lincah di antara tamu, tawa latihanannya seperti bunyi porselen mahal. Aku duduk diam, menjawab hanya saat ditanya, hati-hati agar tidak menonjol. Lalu saatnya toast. Bapak berdiri, mengetuk gelas dengan sendok perak. Ruangan langsung hening. Hadi Wijaya selalu memerintah perhatian seperti itu. Usianya 62 tahun, rambut garam merica tertata sempurna. Jas customnya lebih mahal dari gaji bulanan kebanyakan orang. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, katanya dengan nada tajam yang sudah kuhafal sejak kecil. 30 tahun lalu hari ini, putriku Laras lahir. Tamu tersenyum penuh harap. Dan dalam 30 tahun itu, terutama tahun terakhir ini, dia sudah membuktikan dirinya benar-benar konsisten, luar biasa tidak berguna. 365 hari penuh kekecewaan. Sunyi yang menyusul mencekam. Wajahku terbakar, tanganku gemetar di pangkuan. Beberapa tamu gelisah, es di gelas berderak saat mereka meletakkan minuman. Tawa ibu memecah ketegangan seperti pisau bedah. Ah, Hadi, katanya sambil melambai tangan manicurinya. Jangan kaget begitu. Di keluarga Wijaya, memanggil anak tidak berguna itu tradisi. Itu membentuk karakter. Dia mengangkat gelas ke arahku, senyumnya tajam seperti kaca pecah. Untuk Laras. Semoga tahun ini berbeda. Toast itu menggantung di udara. Beberapa orang mengangkat gelas setengah hati. Kebanyakan menatap piring atau saling pandang gelisah. Bu Sinto, salah satu mitra lama bapak, menatapku dengan rasa kasihan sebelum cepat membuang muka. Aku duduk membeku, gelas anggurku yang tak tersentuh memantulkan cahaya lilin. Setiap insting berteriak agar aku lari, menangis, membela diri. Tapi 29 tahun pembentukan membuatku tetap di kursi. Wajahku kujaga agar terlihat tenang. Nah, bentak bapak, kamu tidak mau berterima kasih atas pestanya. Aku berdiri pelan, kaki goyah. Semua mata tertuju padaku. Aku merasakan campuran rasa ingin tahu, ketidaknyamanan, dan malu atas nama orang lain. Orang-orang ini, CEO, pengacara, tokoh masyarakat, menyaksikan penghinaanku. Besok berita ini akan dibisikkan di ruang rapat dan klub elite di seluruh Jakarta. Terima kasih, kataku hampir berbisik. Terima kasih atas makan malam yang indah. Bicara lebih keras,
bentak ibu. Sungguh, Laras, kami sudah bayar bertahun-tahun les bicara. Aku membersihkan tenggorokan, mengangkat dagu, dan menatap langsung ke bapak. Odo sesuatu berkedip di matanya, keheranan, mungkin karena aku berani balas pandang. Terima kasih, Bapak, Ibu, atas malam yang tak terlupakan. Koto tak terlupakan lebih berat dari yang mereka tahu. Saat aku duduk kembali, aku sudah memutuskan. Ini akan jadi ulang tahun terakhir yang mereka rusak, penghinaan terakhir di depan umum, dan kali terakhir aku menerima kekejaman mereka sebagai warisan. Makan malam berlanjut canggung. Percakapan kaku dan dipaksakan. Aku makan pencuci mulut secara mekanis, menjawab obrolan kecil dari beberapa tamu berani, dan menghitung menit sampai bisa kabur. Tapi kabur bukan lagi rencanaku. Saat aku melihat orang tuaku kembali berakting, bapak tertawa keras atas leluconnya sendiri, ibu mencium pipi kenalan, aku sadar aku tidak mau lari. Aku ingin hancurkan mereka seperti mereka hancurkan aku selama 30 tahun. Dan aku akan pakai tradisi yang mereka cintai itu untuk melakukannya. Tumbuh di rumah Wijaya seperti hidup di museum di mana aku jadi kurator sekaligus barang yang tak cocok. Rumah mewah kami di kawasan Sentul, Bogor, membentang di 5 hektar taman sempurna. Dari luar, itu impian Indonesia modern, pilar putih, jalan masuk melingkar, taman yang pernah masuk majalah arsitektur. Di dalam, itu pertunjukan yang teratur di mana aku selalu lupa dialog. Kenangan pertamaku adalah ibu merapikan gaunku sebelum acara amal saat aku berusia 5 tahun. Berdiri tegak, laras. Bahu ke belakang. Kamu Wijaya, bukan boneka kain. Jari-jarinya dingin saat menyesuaikan kerah. Matanya kritis mencari cacat. Dan demi Tuhan, jangan bicara kecuali Odo yang tanya langsung. Coro bapak berbeda tapi sama tajamnya. Hadi Wijaya membangun kerajaannya dari warisan kecil jadi perusahaan konsultasi bernilai ratusan miliar. Dia terapkan efisiensi kejam yang sama ke pengasuhan seperti ke pengambilalihan bisnis. Setiap rapor adalah evaluasi triwulanan. Setiap prestasi dijawab kamu harus lebih baik lagi. Setiap kegagalan bukti ketidakmampuan dasarku. Kamu dapat O- di kalkulus, katanya saat kelas di Gosmo, memegang rapor seperti barang kotor. Mono 7 poin sisanya. Ini jenis mediocre yang sudah kuharapkan darimu. Sementara adikku Adi, 2 tahun lebih muda, tak pernah salah. Adi meluncur hidup dengan pesona dan kasih sayang buta orang tua. Saat dia tabrak mobil Mercedes saat 17 tahun dalam keadaan mabuk. Meski bapak bayar agar diam, bapak beli mobil baru minggu depan. Saat aku minta pinjam mobil keluarga untuk acara sekolah, aku disuruh cari hak lewat prestasi. Aku belajar navigasi harapan mereka seperti ladang ranjau. Bangun jam pukul 5.30 pagi untuk latihan tenis. Ibu bilang itu satu-satunya olahraga pantas untuk gadis kelas atas kami. Pertahankan IP 4. No sambil ikut ekstrakurikuler tepat. Debat, pilihan bapak. Biola, pilihan ibu. Dan kerja sukarela di rumah sakit agar teman-temannya lihat aku pakai seragam perawat muda. Tapi tak pernah cukup. Saat diterima di Universitas Indonesia, jawaban bapak. Lumayanlah, meski Universitas Gajah Mada lebih baik. Saat lulus cum laude, ibu hanya komentar gaunku bikin aku kelihatan gemuk di foto wisuda. Titik patah benar-benar datang saat aku dapat beasiswa penuh untuk studi seni rupa di Institut Kesenian Jakarta. Aku daftar diam-diam, susun portofolio saat mereka pikir aku belajar. Surat penerimaan seperti kunci hidup baru. Kesalahan besar, aku ceritakan di makan malam. Tidak boleh, kata bapak sebelum aku selesai bicara. Kamu kuliah bisnis di VUI. Aku sudah atur semuanya. Tapi aku tidak mau, tinju bapak menghantam meja, piring-piring lompat. Keinginanmu tidak penting. Kamu Wijaya.
Kamu punya tanggung jawab. Atau kamu terlalu bodoh untuk mengerti. Ibu menyesap anggur, memeriksa kuku. Benar-benar, Laras. Sekolah seni. Betopo memalukan Bohemianyo. Opo koto orang. Hari berikutnya bapak telepon. Beasiswa dicabut karena perubahan administrasi. Aku tak pernah tahu persis opo yang dia lakukan, tapi pesannya jelas, mimpiku kalah dengan warisan Wijoyo. Jadi aku kuliah di VUI. Belajar keuangan dan manajemen. Magang di perusahaan bapak setiap libur, duduk di rapat di mono dia sebut kesalahanku ke rekan kerja dengan senyum tipis yang bilang dia tak harap lebih. Pola berlanjut di usia 20-an. Setiap hubungan yang kucoba dirusak. Orang tuaku undang pacar makan malam hanya untuk daftar kekuranganku. Laras selalu anak yang sulit, koto ibu tertawa seolah berbagi rahasia lucu. Kami sayang dia, tapi dia butuh bimbingan lebih dari Adi. Aku jadi ahli menghilang, mengecilkan diri, lebih tenang, kurang memicu kebencian mereka. Aku bergerak di dunia mereka seperti hantu, odo tapi tak benar-benar odo, penuhi kewajiban sambil mati di dalam. Tapi hantu, aku belajar, bisa berbahaya. Mereka bisa menyusup tembok, dengar di pintu, kumpul rahasia. Mereka bisa menghantui yang hidup dengan coro yang tak terduga. Malam pesta ulang tahun bukan awal ceritaku. Itu akhir cerita mereka. Tahun-tahun setelah lulus VUI jadi pelajaran sistematis penghancuran. Bapak ciptakan posisi untukku di Twijoyo and Associates, Wakil Presiden Pengembangan Strategi, jabatan kosong seperti bunyinya. Sebenarnya aku sekretaris berbayar mahal, ambil kopi dan urus arsip sementara Adi. Lulusan Universitas Negeri dengan IP 2,8, naik jadi senior wakil presiden dalam 6 bulan. Adi punya bakat kepemimpinan alami, jelas bapak saat aku akhirnya berani tanya kenapa beda. Kamu, Laras, lebih cocok peran pendukung. Setiap pagi aku tiba di kantor mewah di Sudirman jam 7 pagi. 1 jam sebelum wajib, berharap dedikasi dapat hormat. Malah jadi bahan ejekan baru. Laras sudah datang pagi lagi, umum bapak Kemitro senior, mengganti kekurangan bakat dengan ketepatan waktu. Lucu sekali. Penghinaan publik diadakan dengan presisi kejam di rapat triwulanan. Dia tanya pendapatku hanya untuk potong di tengah kalimat. Cukup, Laras. Mari dengar dari yang benar-benar paham pasar. Karyawan lain memalingkan muka, tidak nyaman tapi tak mau risiko jabatan sendiri dengan membelaku. Tahun itu aku mulai kena serangan panik. Yang pertama saat presentasi klien. Aku habiskan berminggu-minggu susun analisis pasar lengkap, tapi bapak serahkan ke Adi 5 menit sebelum rapat. Presentasikan ini, katanya ke adikku. Laras tidak punya kehadiran untuk klien penting. Melihat Adi tersandung lewat kerjaanku, salah ucap istilah teknis dan salah statistik yang sudah kuhafal, dadaiku sesak, ruangan berputar. Aku minta izin keluar, nyaris sampai toilet sebelum ambruk ke lantai dingin, megap-megap mencari udara. Saat kembali, komentar bapak hanya, kalau mau dramatis, lakukan di waktu luangmu. Serangan panik jadi tamu tetap. Dokter resep obat dan saran terapi, tapi saat orang tuaku tahu, jadi amunisi baru. Putri kami, pasien jiwa, keluh ibu dikumpul keluarga. Kami sudah coba segalanya, tapi ada orang yang memang rapuh. Kehidupan pribadiku juga dihancurkan secara teratur. Odo Bimo, bankir investasi yang kutemu di konferensi, baik, pintar, tertarik padaku bukan nama keluarga atau koneksi bapak. Kami pacaran 6 bulan sebelum aku bodoh bahwa dia makan malam keluarga. Ibu habiskan malam soroti setiap kekurangan yang dia bayangkan. Laras selalu tidak percaya diri soal penampilan, bisik ibu ke Bimo saat pencuci mulut, meski aku tak pernah bilang begitu. Kami tawarkan bayar perbaikan, tentu, operasi hidung, mungkin sedot lemak, tapi dia sensitif sekali soal ini.
Bapak lebih langsung. Setelah makan, dia sudut Bimo di ruang kerjanya. Aku tak tahu persis apa yang dikatakan, tapi Bimo pulang cepat dan besok pagi bilang kami tak cocok jangka panjang. Lalu Odorejo, lalu Fajar. Setiap hubungan ikuti pola Somo, bahagia awal, perkenalan keluarga fatal, akhir tak terhindarkan. Orang tuaku mahir racun dibungkus sopan santun. Di usia 28 aku berhenti mencoba. Aku tinggal di apartemen steril yang dipilih orang tuaku, naik mobil yang mereka pilih, pakai baju yang ibu setujui. Aku dapat gaji ratusan juta untuk kerja tak bermakna, lihat adik ambil kredit kerjaanku, ikut terapi yang harus kusembunyikan seperti rahasia memalukan. Terapisnya, Dr. Dewi Lestari, orang pertama yang pakai koto kekerasan. Aku tidak kena kekerasan, protesku. Mereka tak pernah memukul. Mereka beri segalanya yang kubutuhkan. Kekerasan fisik bukan satu-satunya bentuk, Laras, katanya lembut. Yang kamu ceritakan adalah kekerasan emosional dan psikologi sistematis, penghinaan terus-menerus, penghinaan publik, sabotase hubungan dan mimpi. Semua itu kontrol dan kekerasan. Koto itu berat di ruangan. Kekerasan. Terlalu dramatis untuk hidupku yang rapi, terlalu serius untuk orang punya dono perwalian dan kantor sudut. Tapi lalu aku ingat gadis yang ingin melukis, beasiswanya dihancurkan lewat satu telepon. Aku ingat wanita yang tak bisa bernapas di depan ayah sendiri, yang minum obat hanya untuk bertahan makan malam keluarga. Aku ingat 30 tahun dipanggil tidak berguna, kekecewaan, bukan di belakang pintu tertutup, tapi dengan bangga, di depan umum, seolah penghinaanku olahraga penonton. Dokter Dewi benar. Memarnya tak kelihatan. Pertanyaan dia di sesi terakhir sebelum ulang tahun ke-30. Apa yang akan kamu lakukan soal itu? Aku tak punya jawaban saat itu, tapi saat duduk di pesta ulang tahun, mendengar ibu sebut kekejaman sebagai tradisi, melihat orang asing kasihan padaku tapi tak berbuat opo-opo, aku akhirnya mengerti. Aku tak akan bertahan. Aku akan akhiri ini. Rapat akuisisi Nusantara Holding seharusnya jadi momen pembenaranku. 3 bulan setelah bencana ulang tahun, aku habiskan berminggu-minggu analisis portofolio mereka, temukan sinergi yang tak dilihat orang lain. Presentasi sempurna, setiap angka diverifikasi, proyeksi konservatif tapi meyakinkan. Bahkan Adi, biasanya cepat curi kredit, diam saat persiapan, mungkin sadar ini di luar kemampuannya. Ruang rapat penuh eksekutif kedua perusahaan, investor potensial, dan jurnalis keuangan yang liput merger terbesar tahun ini. Aku berdiri di ujung meja, percaya diri sekali, jelaskan keuntungan strategis. Kepala mengangguk, orang catat. Investor utama dari Nusantara, Pak Robert Tan, condong ke depan, benar-benar tertarik. Analisis ini luar biasa, katanya. Korelasi pasar berkembang yang kamu temukan bisa naikkan ROI 30%. Bagaimana kamu? Yo, baiklah, potong bapak tiba-tiba berdiri. Usaha Laras patut dipuji. Biar ku perlihatkan strategi sebenarnya. Ruangan menoleh ke dia. Aku membeku di depan layar presentasi, tangan masih pegang pointer. Masalah analisis Laras, lanjutnya dengan nodo cicik familiar, adalah asumsi kompetensi eksekusi. Sesuatu yang putriku, meski pendidikan mahal, tak pernah tunjukkan. Napas kolektif tertahan. Cangkir kopi seseorang berderak. Robert Tan bilang pelan, Putri Anda baru saja presentasikan salah satu analisis pasar paling lengkap yang pernah kulihat dalam 20 tahun. Tawa bapak tajam, meremehkan. Terima kasih pujiannya, Robert, tapi kita tahu trofi partisipasi tak tutup kesepakatan. Dia menoleh padaku, mata dingin. Duduk, Laras. Kamu mempermalukan diri sendiri. Aku tak duduk. Sesuatu di dalamku,
benang terakhir harga diri atau mungkin harga diri, membuatku tegak. Tidak, kataku pelan. Koto itu menggantung seperti korek api dekat bensin. Maaf. Suara bapak turun jadi bisikan berbahaya. Aku bilang tidak, lebih keras kali ini. Aku tak akan duduk. Ini kerjaanku, analisisku, presentasiku. Wajahnya memerah. Lalu, dalam gerakan yang nanti jadi legenda di kalangan bisnis Jakarta, Hadi Wijoyo ambil gelas air kristalnya dan lempar ke dinding di belakangku. Ledakan kaca memeakkan di sunyi kaget. Pecahan berserak di lantai marmer. Air menetes di dinding atas sertifikat prestasi perusahaan. Anak tak tahu terima kasih, geramnya, topeng eksekutifnya akhirnya lepas. Setelah segala yang kuberikan, begini balasmu? Dengan pamer. Dengan pura-pura punya nilai di luar nama keluarga. Ibu, yang duduk di sudut seperti burung bangkai berpakaian sempurna, tertawa keras. Ah, Hadi, jangan buang kristal bagus untuk dia. Kamu tahu laras lagi kena episode lagi. Ini akibat kita manjakan khayalannya soal kompetensi. Dia berdiri, merapikan gaun desainer, dan bicara ke ruangan seolah bahas hewan peliharaan nakal. Maafkan putri kami. Dia punya kesulitan. Kami sudah coba terapi, obat, segalanya. Tapi ada orang yang memang lahir rusak. Ini jadi semacam tradisi keluarga menghadapi ketidakstabilan laras. Jurnalis mengetik cepat di ponsel. Beberapa investor sudah menuju pintu. Pak Robert Tan menatap orang tuaku seolah mereka tumbuh kepala kedua. Ini tak termaafkan, katanya berdiri. Nona Wijoyo, analisis Anda brilian. Pak Hadi, perilaku Anda, saya tak punya koto. Dia menatapku langsung. Anda pantas lebih baik dari ini. Lalu dia keluar, bawa potensi miliaran rupiah Nusantara bersamanya. Ruangan kosong cepat setelah itu, orang kabur dari ketidaknyamanan seolah menular. Tak lama hanya keluargaku dan beberapa karyawan junior yang syok tak tahu boleh pergi atau tidak. Bapak berdiri di antara pecahan kaca, dodo naik turun, citra sempurnanya hancur seperti kristal itu. Kamu hancurkan segalanya, katanya rendah dan beracun. Kesepakatan itu lebih berharga dari dirimu. Tidak, kataku akhirnya temukan suara. Kamu yang hancurkan segalanya. Aku hanya beri kesempatan. Aku berjalan keluar, sepatu hakku menginjak pecahan kaca, tinggalkan jejak berdarah di marmer bersih. Aku tak menoleh. Tak lihat ekspresi ibu atau amarah bapak, tapi ku dengar suara adik gugup tinggi. Harus panggil security. Biarkan dia pergi, jawab ibu. Dia akan merangkak kembali. Mereka selalu begitu. Di luar gedung, tanganku gemetar saat pesan Uber. Sopir, lihat kakiku berdarah, tawarkan antar ke rumah sakit. Aku tolak. Luka-luka itu hanya superficial. Luka sejati, yang membusuk 30 tahun, akhirnya mulai sembuh. Malam itu aku tak pulang ke apartemen steril. Aku check-in hotel dengan nomor palsu dan duduk di gelap, ulang adegan itu, bukan dengan malu atau penyesalan, tapi dengan sesuatu baru, kebanggaan. Pertama kali dalam hidup aku berdiri lawan mereka. Dan meledak spektakuler, tapi ledakan itu ungkap kebenaran. Orang tuaku bukan kuat. Mereka menyedihkan, dan yang menyedihkan bisa dihancurkan. Email datang 3 hari setelah bencana Nusantara Holdings. Aku masih sembunyi di hotel, rawat luka fisik dan batin, saat alamat tak dikenal muncul di inbox. Kamu tidak sendirian. Pengirimnya Bu Sopiatan, Chief Marketing Officer Deep Horizon Enterprises, saingan terbesar Wijoyo and Associates. Dia ingin ketemu kopi jauh dari moto-moto. Kami ketemu di kafe kecil di kawasan Kemang, jauh dari kesempurnaan Sentul. Sophia segalanya yang ibu pura-pura jadi,
elegan sungguhan, sukses tanpa kekejaman, kuat tanpa racun. Dia saksikan bencana pesta ulang tahun lewat teman yang hadir, lalu dengar ledakan ruang rapat lewat gosip bisnis. Presentasimu brilian, katanya tanpa basa-basi. Timku analisis kesempatan merger somo, tangkap hal-hal yang analis terbaik kami lewat. Sekarang tak penting lagi, jawabku sambil tatap latte yang tak tersentuh. Benarkah? Dia condong ke depan. Laras, aku pantau ayahmu 15 tahun. Aku lihat dia ambil kredit kerja orang lain, hancurkan karir atas hal sepele, tapi yang dia lakukan padamu beda. Itu pribadi dan salah. Dia geser kartu nomo. Aku tak tawarkan amal. Aku tawarkan posisi karena kamu berbakat, Direktur Senior Inisiatif Strategi. Kerja sungguhan, tanggung jawab sungguhan, hormat sungguhan. Ayahmu akan opo? Amuk lagi. Dia sudah tunjukkan wajah asli ke komunitas bisnis Jakarta. Insiden ruang rapat itu. 3 jurnalis odo di sono. Ceritanya lagi viral di Twitter keuangan. Dia tunjuk ponsel, tampilkan thread viral soal kepemimpinan toksik di bisnis keluarga. Nomo bapak menonjol. Tapi lebih penting, Sophia lanjut, kamu harus berhenti biarkan dia atur pilihanmu. Kapan terakhir kamu ambil keputusan murni untuk dirimu? Aku tak ingat. Sore itu Sophia perkenalkan aku ke Dr. Eleanor Pratiwi, terapis spesialis korban kekerasan keluarga di kalangan koyo. Orang pikir uang lindungi dari kekerasan, kata Dr. Pratiwi di sesi pertama. Sebenarnya uang justru memungkinkan. Pelaku kekerasan koyo punya lebih banyak alat kontrol, lebih banyak cara isolasi korban. Dia beda dari terapis sebelumnya. Lebih tajam, lebih langsung. Orang tuamu ciptakan narasi bahwa kamu masalahnya. Mari balik itu. Hidupmu seperti opo kalau bukan. 6 minggu berikutnya aku ketemu Dokter Pratiwi 2 kali seminggu. Kami bongkar 30 tahun gaslighting, identifikasi pola kontrol, namai kekerasan opo adanya. Dia ajari soal luka narsistik, bagaimana ego bapak begitu rapuh sehingga keberhasilan aku terasa ancaman superioritasnya. Toast ulang tahun bukan karena kamu tidak berguna, jelasnya. Itu karena dia perlu kecilkan kamu karena kamu mulai terlalu berhasil untuk dikontrol. Sementara Sophia jadi mentor tak terduga. Dia bangun karir dari nol, anak imigran yang dulu bersihkan kantor seperti yang kini dia pimpin. Dia paham reinvensi. Orang tuamu beri satu hadiah, katanya saat minum suatu malam. Mereka ajari kamu bertahan di lingkungan hostile. Sekarang kamu harus belajar berkembang di sono. Dia perkenalkan jaringannya, wanita kuat yang bangun kesuksesan sendiri, yang lihat potensi di mana orang tuaku lihat kegagalan. Bu Margaret Lim, kapitalis Ventura, yang danai 3 startup unicorn. Bu Jennifer Tan, Ceotech yang bawa perusahaan ke bursa saat usia 35. Bu Alessandra Gunawan, partner di firma hukum paling bergengsi kota. Kami semua pantau kamu, kota Alessandra dimakan malam pribadi yang Sophia atur. Lihat cara kamu hadapi segalanya meski segalanya, kamu punya sesuatu yang ayahmu tak punya, ketahanan sungguhan. Mereka bagi cerita sendiri. Margaret keluarganya dison karena pilih karir daripada nikah. Jennifer orang tuanya gugat saat dia tak beri kontrol perusahaan. Alessandra ganti nama dan pindah ke kota lain kabur dari jangkauan keluarga. Masalah keluarga toksik, kota Jennifer. Mereka yakinkan kamu butuh mereka, kamu tak ada tanpa mereka. Tapi lihat meja ini. Kami semua bukti itu bohong. Pertama kali hidupku aku punya sekutu sungguhan, bukan orang yang kasihan atau toleran karena nama keluarga, tapi orang sukses yang lihat nilai di diriku. Mereka bantu buat rekening ban sendiri di ban tak punya pengaruh bapak.
Alessandra hubungkan aku dengan penasihat keuangan spesialis kemandirian finansial dari keluarga kontrol. Ternyata lebih umum dari podo yang kubayangkan. Tapi hal paling berharga yang mereka beri adalah informasi. Ayahmu memasak buku, Margaret sebut santai suatu malam. Semua di dunia keuangan tahu. Ojk sudah mengendus Dwijoyo and Associates berbulan-bulan. Reputasinya segalanya baginya, tambah Sophia. Lebih dari uang, lebih dari keluarga, itu kelemahannya. Malam itu di kamar hotel aku masih belum kembali ke apartemen, aku sadar odo yang bergeser. Aku tak lagi sembunyi. Aku sedang merencana. Ponsel bergetar dengan sems dari ibu. Hentikan tantrum kekanak-kanakan ini dan pulang. Kamu mempermalukan keluarga. Aku hapus tanpa balas. Aku punya kerjaan. Rencana mulai dengan dokumentasi. Setiap email kejam, setiap SMS merendahkan, setiap pesan suara menghina. Aku simpan semua selama bertahun-tahun, meski tak pernah akui kenapa. Kini, diatur di folder drive terenkripsi, mereka lukis gambaran jelas kekerasan sistematis. Tapi mahkota datang dari sumber tak terduga. Thomas, spesialis di Dwijoyo and Associates, yang selalu baik padaku. Dia hubungi lewat LinkedIn dengan pesan misterius. Pesta ulang tahunmu direkam sistem keamanan Fenway, audio dan video. Kupikir kamu harus tahu. Kami ketemu di Fort Truth saat istirahat siangnya. Thomas gugup, terus cek bahu. Aku sudah ingin keluar bertahun-tahun, katanya sambil serahkan USB. Ayahmu perlakukan semua seperti sampah, tapi yang dia lakukan padamu level kejam berikutnya. Seluruh kantor bicara soal itu. Kenapa kamu bantu aku? Karena seseorang harus, dan karena dia ragu, aku tahu rasanya punya ayah yang benci kamu karena odo. Ayahku pakai tinju bukan koto. Video itu lebih buruk dari ingatanku, dilihat dari luar. Lihat wajahku runtuh saat bapak hina aku, dengar racun ditawa ibu, seperti lihat orang lain disiksa. Kamera tangkap semuanya, wajah syok tamu, coro orang mundur fisik dari kekejaman orang tuaku, ekspresi jijik Pak Robertan. Aku terima tawaran kerja Sophia hari berikutnya. Gaji 20% lebih tinggi dari yang bapak bayar, tapi lebih penting kerja sungguhan. Aku punya tim 12 analis, tanggung jawab nyoto, proyek yang bermakna. Aku ingin kamu pimpin akuisisi Morrison Industries, Sophia umum di minggu keduaku. Itu saingan langsung Nusantara. Kalau kita dapat, perusahaan ayahmu kehilangan klien potensial terbesar tahun ini. Ironinya manis. Aku lempar diri ke kerja, pakai semua yang kupelajari di Dwijoyo and Associates lawan mereka. Aku tahu strategi mereka, kelemahan, taktik. Lebih penting, aku tahu jadwal mereka. Bapak andalkan Nusantara atau Morrison untuk tutup investasi meragukan kuartal lalu. Sementara aku bangun hidup baru, aku juga mulai proses halus lepas dari yang lama. Aku sewa tukang pindah kosongkan apartemen siang hari saat orang tuaku di kantor. Semua yang mereka pilih kutinggalkan. Semua milikku, perlengkapan lukis tersembunyi, jurnal, sedikit foto tanpa mereka. Ikut ke rumah baru di kawasan Northern Liberties Jakarta, brownstone sederhana. Alessandra bantu navigasi aspek hukum. Dono perwalianmu aman sampai usia 35. Jelasnya saat review dokumen. Tapi kontrak kerjamu di Dwijoyo and Associates odo lubang. Kamu bisa keluar kapan saja dengan pemberitahuan 2 minggu. Klausul non-kompetisi tak bisa ditegakkan. Aku pernah lihat hakim buang yang lebih baik. Aku kirim pengunduran diri Selasa lewat email. Telepon dari seluruh dewan direktur mulai langsung. Pertama bapak teriak soal pengkhianatan dan ancam hancurkan karirku. Aku tak jawab. Lalu ibu, bergantian antara rasa bersalah dan amarah. Aku blok nomornya.
Adis sekali, Bapak gila. Apa yang kamu lakukan? Aku tak balas, tapi aku terus kerja. Akuisisi Morrison berjalan cepat. Presentasi timku dijadwalkan hari sama dengan Twijoyo and Associates. Aku tahu karena masih punya akses kalender Bapak. Dia tak pernah cabut, mungkin anggap aku terlalu lemah pakai lawan dia. Persiapan sejati untuk Oppo yang datang setelah. Aku ketemu 3 jurnalis, 1 dari bisnis Indonesia, 1 dari Kontan, 1 dari blog bisnis spesialis skandal korporat. Aku tunjuk sebagian bukti, email Bapak akui bohong ke klien, rekaman dia marahi karyawan, video pesta ulang tahun. Kami tak bisa jalankan tanpa verifikasi, kata jurnalis Kontan. Tapi kalau separuh ini benar, semuanya benar. Dan aku punya saksi yang akan rekam. Mantan karyawan sekarang siap keluar, mitra bisnis yang dia khianati. Penulis blog, lebih muda dan lapar, sudah ketik. Sudut dinasti toksik menulis sendiri. Ayah koyo hancurkan karir putri karena ego terancam. Ini bisa besar. Aku juga hubungi whistleblower Oj yang Margaret sebut. Kami ketemu di garasi parkir seperti film moto-moto. Ayahmu pakai dana klien tutup kerugian pribadi, katanya. Kami bangun kasus, tapi lambat. Pengetahuan dalammu bisa percepat. Aku serahkan drive berisi 5 tahun file, yang kugunakan secara legal sebagai karyawan. Aku tak bisa bicara soal isinya, kataku hati-hati. Tapi sebagai mantan wakil presiden pengembangan strategi, aku punya kekhawatiran soal praktik tertentu. Dia tersenyum muram. Kekhawatiran, yo. Kami akan hubungi. Potongan terakhir pribadi. Aku sewa detektif swasta yang Alessandra rekomendasikan, spesialis riset oposisi untuk urusan pribadi. Aku butuh semuanya, kataku. Perselingkuhan, rekening tersembunyi, apapun yang orang tuaku tak mau publik. Dia angkat alis lihat cek retainer. Ini perang buatmu, yo. Bukan, kataku. Perang berarti kedua pihak punya kesempatan menang. Gala tahunan Twijoyo and Associates adalah mahkota kalender bisnis Jakarta. 300 tamu, plat D wajib, diadakan di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski. Orang tuaku rencanakan berbulan-bulan, ulang tahun ke-25 pendirian perusahaan, perayaan perak kesuksesan. Aku datang terlambat modis, pakai gaun desainer merah darah yang Sophia bantu pilih. Kamu tak sembunyi lagi, katanya. Buat mereka lihat. Ballroom langsung sunyi saat aku masuk. Aku tak terlihat publik sejak insiden Nusantara 3 bulan lalu. Bisik-bisik ikuti jalanku ke bar. Bapak, sedang bicara dengan anggota DPR, langsung kaku. Gelas anggur ibu berhenti setengah jalan ke bibir. Adi cegat aku dulu, energi gugup memancar. Laras, kamu ngapain di sini? Bapak bilang kamu lagi breakdown, dirawat di mono. Benarkah? Aku tersenyum, terima anggur dari bartender. Kreatif sekali dia. Malam berlanjut dengan kemewahan biasa, pidato soal warisan, tradisi, nilai keluarga. Bapak kuasai panggung seperti biasa, suaranya menggelegar tentang integritas dan keunggulan. Ironinya mungkin lucu kalau tak begitu mengerikan. Lalu pidato kuncinya, presentasi masa depan Twijoyo and Associates, lengkap layar besar di belakang tunjuk sorotan perusahaan. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, mulai dia, Nomo Wijaya selalu berarti keunggulan. Selama 25 tahun kami bangun kerajaan atas fondasi tradisi keluarga. Saat itulah aku tekan remote di tas. Layar di belakangnya berkedip, selide poles hilang, diganti video pesta ulang tahun. Suara bapak jernih lewat speaker ballroom. 365 hari penuh kekecewaan. Tamu beku di layar. Tawa ibu menggema. Di keluarga Wijaya,
Memanggil anak tidak berguna itu praktis tradisi. Bapak panik klik remote presentasi, tapi aku sudah minta Thomas pastikan putar sampai selesai. Setiap detik penghinaan, setiap wajah syok tamu, jijik Pak Robertan, semua diproyeksi 6 meter tinggi di belakangnya. Saat selesai, sunyi mutlak. Aku berdiri, hak sepatu berderak di sunyi saat berjalan ke panggung. Bapak, sekali ini tak bisa bicara. Kamu benar, Bapak, kataku ambil mikrofon dari tangannya yang membeku. Keluarga ini memang punya tradisi. Aku berpaling ke audiens. Mau dengar tentangnya? Bagaimana Hadiwijaya habiskan 25 tahun bangun kerajaan atas kerja curian dan mimpi dihancurkan. Security, jerit ibu. Tapi aku lanjut. Biarkan ku ceritakan soal tradisi, kataku keluarkan ponsel. Ini email Bapak ke Dewan. Ambil kredit Dale Patterson yang disusun analis junior Sarah Kim. Dia keluar minggu depan. Aku geser. Ini dia ancam hancurkan karirku kalau aku pernah keluar perusahaan. Sangat tradisional. Jurnalis merekam semua. Ponsel keluar, ketik cepat. Mau bahas nilai keluarga? Aku tatap langsung Bapak. Mari bahas investigasi ojek soal praktik penipuanmu. Oh, kamu tak tahu rekening caimanmu dibeku kemarin? Salahku. Wajahnya dari merah jadi pucat. Di audiens, anggota dewan keluarkan ponsel, bisik gugup. Atau kita bahas, lanjutku berpaling ke ibu. Perselingkuhanmu dengan pelatih pribadi sementara kamu khotbah soal kehormatan keluarga. Detektif swasta, yang kuhire sangat teliti. Mau aku bagikan fotonya? Ibu terkesiap, wajah sempurnanya retak. Ini bohong. Bapak akhirnya temukan suara, menerjang mikrofon. Dia tidak stabil jiwa. Dia minum obat. Yo, aku minum, kataku tenang, mundur dari jangkauannya. Untuk cemas dan depresi yang kalian sebabkan, tapi orang tidak stabil jiwa tak bisa menang akuisisi Morrison. Aku tersenyum. Oh, belum dengar. Horizon menang tawaran kemarin. Proposal timku kalahkan kalian 40 miliar rupiah. Kerumunan sekarang ramai, sarang skandal dan kaget. Beberapa anggota dewan sudah menuju pintu keluar. Kalian hancurkan segala yang kucoba bangun, kataku tatap orang tuaku. Setiap mimpi, setiap hubungan, setiap momen kebahagiaan potensial. Kalian sebut itu tradisi. Kalian sebut itu membentuk karakter. Kalian sebut itu cinta. Aku letakkan mikrofon di podium dan keluarkan map, serahkan ke anggota dewan terdekat, Pak William Tan, Mitra Lomo Bapak. Ini pengaduan formal ke dewan lengkap dokumentasi. Lingkungan kerja hostile, penggelapan, pelanggaran kewajiban fidusia. Pengacaraku bilang kalian punya sekitar 72 jam sebelum OJK ajukan tuduhan resmi. Aku berjalan kembali lewat kerumunan yang terbelah seperti laut merah. Di pintu, aku berbalik sekali lagi. Kalian benar soal satu hal, Bapak. Aku memang tidak berguna buat kalian, karena orang berguna memungkinkan monster, dan aku selesai jadi berguna. Hal terakhir ku dengar sebelum pintu tutup adalah suara kerajaan Bapak mulai runtuh. Anggota dewan teriak, jurnalis minta pernyataan, dan di tengah kekacauan, suara ibu tinggi dan putus asa. Ini belum selesai, Laras. Dia salah. Ini sudah selesai. Berita utama brutal dan indah. Dinasti Wijaya runtuh. Tuduhan OJK diajukan. Dari tradisi keluarga ke investigasi federal. Toast ulang tahun yang jatuhkan kerajaan. Dalam 72 jam, semuanya terurai persis seperti yang kurencanakan. OJK bekukan semua aset perusahaan. 3 klien besar tarik kontrak. Dewan pilih bulat-bulat pecat Bapak sebagai CO, meski saat itu tak banyak yang tersisa untuk dijalankan. Aku pantau semua dari kantor baru Deep Horizon,
Di mana Sophia promosikan aku jadi Executive Vice President setelah akuisisi Morrison. Timku kirim bunga dengan kartu, untuk tradisi baru. Investigasi ungkap opo, yang selalu kusyak. Bapak curi dana klien bertahun-tahun, tutup investasi buruk dengan yang lebih buruk. Dia bangun rumah kartu, dan aku cukup tiup. Akuntan forensik temukan 12 miliar rupiah dana dialihkan. Rumah mewah sentul disita. Mobil, seni, seluruh fasad kesuksesan hilang. Ibu coba selamatkan reputasi dengan gugat cerai dan klaim tak tahu. Tapi pelatih yang dia selingkuhi jual cerita ke tabloid, lengkap semstimono dia pamer habiskan uang curian bapak. Teman masyarakatnya tinggalkan dia semalam. Klub elite cabut keanggotaannya. Adi ternyata mendarat dengan kaki sendiri tanpa pengaruh toksik orang tua. Dia tunjukkan potensi sungguhan. Dia hubungi sekali 6 bulan kemudian. Maaf, katanya saat kopi. Aku tahu yang mereka lakukan padamu salah. Aku hanya bersyukur bukan aku. Aku tahu, jawabku. Dan memang. Kami berdua korban perang Somo. Hanya diberi senjata berbeda. Aku mulai lagi, katanya. Perusahaan kecil di pusat kota, naik dari bawah secara sah kali ini. Bagus, kataku, dan sungguh. Mungkin dia bisa putus tradisi. Bapak dihukum 8 tahun penjara federal. Di sidang, dia berdiri pakai baju tahanan oranye di Monojas Italia dulu Odo. Rambut abu-abu tak rapi, kerajaannya tinggal nomor kasus. Dia tatap aku sekali, dan aku lihat sesuatu yang tak pernah kulihat, pengakuan. Bukan cinta, bukan penyesalan, tapi pengakuan bahwa aku kalahkan dia di permainannya sendiri. Ibu hindari penjara, tapi kehilangan segalanya. Terakhir ku dengar dia tinggal dengan kakaknya di pinggiran Jakarta, kerja sebagai resepsionis di klinik gigi. Penghinaan tertinggi untuk orang yang habiskan hidup obsesi penampilan. Tapi kemenangan sejati bukan kejatuhan mereka. Itu kebangkitanku. Horizon Go publik 2 tahun kemudian. Departemen Inisiatif Strategisku naikkan nilai perusahaan 300%. Aku 33 tahun, Executive Vice President termuda dalam sejarah perusahaan, dan aku dapat setiap bitnya. Aku beli rumah, bukan mansion, hanya brownstone hangat dengan cahaya bagus untuk studio seni yang akhirnya kubangun. Aku ambil kelas lukis akhir pekan. Aku adopsi anjing penyelamat yang juga selamat dari kekerasan dan beri nama Boynich. Kami sembuh bersama. Dokter Pratiwi bantu paham pemulihan bukan lupa, tapi ambil kembali. Kamu tak didefinisikan oleh apa yang mereka lakukan padamu, katanya, tapi oleh apa yang kamu pilih lakukan soal itu. Aku mulai pacaran dengan Bimo, koki yang punya restoran kecil di kawasan Kemang. Dia tahu ceritaku. Semua tahu setelah liputan media. Tapi dia nilai aku hanya dari siapa aku, bukan dari mana aku berasal. Saat dia lamar, itu tenang, pribadi, tak seperti spektakel yang ibu tuntut. Sempurna. Di pernikahan kami, Sophia beri pidato. Laras pernah bilang dia tak tahu cara hidup tanpa kekejaman mereka, katanya. Tapi lihat dia sekarang. Dia tak hanya bertahan, dia mekar. Kadang aku pikir soal tradisi sungguhan yang kini kubangun. Makan malam minggu tanpa penghinaan. Kumpul hari royo di mono cinta tak bersyarat. Kesuksesan yang tak butuh hancurnya orang lain. Minggu lalu aku beri pidato di VUI soal ketahanan bisnis. Seorang gadis muda dekati aku setelah air mata di mata. Keluargaku seperti keluargamu dulu, bisiknya. Mereka bilang aku tidak berguna setiap hari. Aku serahkan kartu namaku. Kamu bukan, kataku. Dan saat kamu siap buktikan, hubungi aku, karena itu tradisiku sekarang, bantu orang lain lepas dari tradisi mereka. Namaku Laras Wijaya.
Aku 35 tahun. Aku pimpin divisi bernilai miliaran rupiah di perusahaan Fortune 500 Indonesia. Aku lukis pemandangan yang benar-benar laku di galeri. Aku punya suami yang mencintaiku dan teman yang menghargaiku. Dan aku belum tidak berguna selama 126 hari dan terus hitung. Orang tuaku benar soal satu hal. Tradisi penting, tapi mereka salah soal mono yang layak dipertahankan. Tradisi kekejaman mati di ballroom itu. Tradisi keberanian. Yang ini baru mulai.